Halo, berjumpa kembali di Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Salam sejahtera, kami senantiasa berdoa agar rekan-rekan dimanapun kalian berada, diberikan kesehatan yang berlimpah, juga dimudahkan di dalam setiap usaha dan setiap pekerjaan yang rekan-rekanku lakukan. Di video kali ini, rekan-rekan, saya akan menginformasikan sekaligus juga menanggapi sebuah komentar. Ini sebuah komentar yang cukup lama sebetulnya ya, namun baru terbaca. Itu salah seorang viewer dari OSI di video yang ada 3 orang kolektor BNI melakukan penagihan ke salah seorang member OSI. Nah, beliau ini berkomentar seperti ini. Bagaimana kelanjutan DC-nya? Ampang kan? Itulah hukum Indonesia. Nah, rupanya beliau ini adalah termasuk orang yang pesimis terhadap penegakan hukum di negara tercinta Republik Indonesia ini. Dan mungkin banyak di antara kita yang juga merasa demikian. Apabila berurusan dengan kolektor, berurusan dengan penagihan, dan ketika kita melaporkan, itu semuanya adalah sia-sia. Nah, apakah demikian? Nah, ini yang akan saya informasikan. Jadi kalau kalian ingat, ya, bahwa di video sebelumnya, saya sempat mengupload tindakan 3 orang kolektor Bank Mega yang melakukan penagihan secara barbar, dan bahkan ada salah satu kolektornya itu yang sampai lompat pagar, dan kemudian berujung dengan pelaporan si debitur yang merupakan debitur wanita ini ke kepolisian sehingga terbit laporan polisi. Sampai sekarang kasusnya ini masih terus kami kawal dan tetap masih berjalan. Ya, ini terbukti dengan tetap dikirimkannya SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan hingga saat ini. Ya, ini saya lampirkan sebagian diantaranya tanggal 6 Agustus, tanggal 25 Agustus, dan tanggal 25 dan tanggal 3 Oktober maksud saya. Nah, jadi rekan-rekan, apabila Anda melaporkan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh kolektor dan kemudian terbit LP, maka saat itu Anda sudah mempunyai hak untuk meminta yang namanya laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian pun ini berkewajiban memberitahukan atau menginformasikan perkembangan hasil penyelidikan kasus tersebut. Nah, dalam kasus ini, ya, 3 kolektor ini sudah dimintai keterangan dari pihak Bank Mega, kemudian pihak kolektornya ini juga salah seorang diantaranya sudah diperiksa, dan 2 lagi ini sedang dalam tahap untuk menuju pemeriksaan. Bahkan informasi terakhir salah seorang sudah menjadi tersangka dan 2 ini sedang dalam tahap pemeriksaan. Jadi rekan-rekanku sekalian, jangan kita merasa pesimis dulu ya dengan hukum di Indonesia. Kalau memang kalian baru mendengar baru katanya. Kalau ketika rekan-rekan atau teman-teman ini melaporkan sebuah tindak pidana, maka teman-teman juga harus proaktif di dalam meminta laporan hasil
penyelidikannya. Minta terus. Karena ini merupakan hak teman-teman. Jangan pasif. Kalau kalian pasif, ya tentu saja nanti kasusnya jalan di tempat. Kalau kasusnya jalan di tempat, ya akhirnya si yang dilaporkan itu akan merasa dia ini kebal hukum, dia ini kuat. Dan terjadi lagi peristiwa yang sebelumnya terjadi sama rekan-rekan terjadi di orang lain. Demikian juga teman-teman yang tidak melaporkan. Tolonglah, kalau terjadi sebuah tindakan pidana dalam penagihan, misalkan itu pemukulan, misalkan itu pengancaman, misalkan itu misalkan pengerusakan, jangan segan-segan melaporkan. Atau kalian bisa kirimkan videonya, rekam ya, rekam dan kalian kirimkan videonya ke nomor ini, ke saya, ke Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Nanti saya akan lihat dan kita juga akan bantu viralkan. Apabila memang diperlukan untuk kalian membuat laporan polisi, maka kami akan mengarahkan pada kalian untuk membuat laporan polisi, ya. Peran serta kalian juga penting di dalam menciptakan iklim penagihan yang positif, yang tidak melulu diwarnai dengan tindakan-tindakan intimidatif yang barbar. Nah, kalau kalian hanya diam saja, kalian ini hanya menerima nasib, ya jangan salahkan kalau kemudian orang yang sama ini, oknum yang sama ini akan berulah di debitur yang lainnya. Kalau kalian sudah melaporkan, tapi kemudian juga kalian ini hanya diam-diam saja, pasif, ya jangan kemudian kalian merasa bahwa kasusnya jalan di tempat, karena kalian sendiri yang tidak proaktif. Dan si kolektor ini yang tadinya Anda laporkan ini akan merasa bahwa dia itu kebal hukum, padahal tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Jadi rekan-rekan jangan takut, ya. Kalau memang kalian bukti-buktinya lengkap, kalian memang ada saksinya, segera laporkan. Jangan kalian tunggu, jangan kalian hanya diamkan. Dan ini hanya akan membuat si kolektor, si oknum kolektor yang melakukan hal tersebut menjadi merasa dia kebal hukum, menjadi jumawa. Terus dia nanti mengajarkan kepada teman-temannya yang lain, kepada circle-nya. Itulah yang menciptakan kemudian banyaknya terjadi tindakan-tindakan penagihan dengan pola yang sama, dengan pola yang intimidatif, dengan mungkin gebrak-gebrak, dengan teriak-teriak. Nah itu, jangan takut, jangan kemudian kalian merasa nanti malu. Loh, kalau kalian diam saja, ya, kalau kalian hanya diam saja, nanti akan ada lagi kolektor-kolektor yang lain yang akan datang dan mungkin memperlakukan kalian lebih parah. Jadi kalian harus berani ambil tindakan. Percayalah akan penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Apalagi saat ini sedang digadang-gadang adanya reformasi kepolisian. Jadi mari teman-teman, kita sama-sama berani ambil tindakan, berani merekam, ya. Kemudian juga silahkan kirimkan ke saya, ke Omah Solusi Indonesia, kami akan bantu untuk viralkan, kami akan upload dan bantu viralkan. Tentunya ini juga harus dengan persetujuan rekan-rekan sekalian, ya. Jadi mulai sekarang kalian harus berani bertindak, jangan lagi takut. Jangan lagi kalian tuh merasa stres kalau didatangi kolektor. Mau didatangi satu, mau didatangi dua, ataupun segerombolan, satu truk sekalipun, jangan pernah takut. Justru kalau semakin rame, semakin chaos, kalian itu yang penting rekam. Yang penting rekam, jadikan bukti. Tapi juga jangan diam aja. Ya, jangan biarkan pola-pola penagihan yang barbar, yang brutal, itu terus berkembang. Kita harus berani melawan. Kita harus berani melaporkan. Kita kawal terus apabila kalian sudah melaporkan dan sudah terbit sebuah laporan polisi atau LP, maka kalian tolonglah untuk proaktif. Proaktif meminta perkembangan, menanyakan perkembangan kasusnya. Jangan diam saja. Terus nanti kemudian kalau kalian diam saja, kalian berbicara di luar bahwa kasus kalian ini mandek, kasus kalian ini diabaikan, padahal kaliannya yang tidak proaktif. Jadi rekan-rekanku,
mulai sekarang, mari kita sama-sama berani untuk mengambil sebuah tindakan. Ya, ingat, akhir kata, ingat ya, tetap semangat, jangan menyerah, karena badai pasti berlalu.